Bab 1115, Aku ingin membersihkan nama. Suara Zhou terdengar, ruang di sekitarnya tiba-tiba sedikit bergetar. Detik berikutnya, 12 pria kuat yang mengenakan baju besi hitam perlahan keluar. Armor pada ke-12 orang itu semuanya adalah baju besi yang tebal dan berat, juga sehalus cermin, memancarkan aura monster yang aneh, dan di tangannya juga memegang tombak emas yang terbuat dari bahan khusus. Pria Paruhbaya pemimpin adalah pria kuat di tingkat keilahian kedua. Di belakangnya, 12 pria kuat semuanya berada di ranah Shinto. Formasi ini tidak bisa dikatakan kuat di luar alam semesta Guanxuan, tapi di dalam alam semesta Guanxuan, sudah pasti sangat kuat. Lagi pula, di alam semesta Guanxuan, kecuali orang-orang kuat dari domain naik surga dan beberapa anggota keluarga yang orang-orang kuat teratas belum mencapai level keilahian 100%. Melihat barisan ini, ekspresi Gessie Ye pun berubah. Dia awalnya mengira itu hanya masalah kecil ketika dia datang kali ini, jadi dia tidak membawa banyak orang bersamanya. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani bertindak begitu jahat sehingga bahkan berani mengabaikan kabinet dalam. Tentu saja, yang tidak dia duga adalah pihak lain ternyata diam-diam melatih ahli top. Gessie Ye menatap Zhou dalam-dalam, lalu dia melihat ke Sander Ye dan berkata dengan suara yang serius, "Ketua Yugi, lindungi tuan muda Ye ini." Yugi sudah berdiri di depan Sander Ye. Dia memegang pedang panjang dan menatap sekelompok pria kuat misterius yang keluar. Dia juga terkejut saat ini, lawan berani menentang Gessie Ye dan mampu memanggil begitu banyak master top. Pada saat ini, pria Paruhbaya yang memimpin tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Bang! Momentum mengerikan melanda lapangan seperti tsunami. Kilatan keganasan melintas di mata Yugi. Dia mengambil langkah ke depan dan menebasnya dengan pedang. Segera setelah pedang dilepaskan, kekuatan misterius melintas di lapangan. Tidak jauh dari sana, pria Paruhbaya pemimpin itu sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia melepaskan aura yang kuat dan menindas untuk menghalangi tubuhnya, tapi tidak ada gunanya. Di bawah pandangan semua orang, rambut ke-12 orang itu menjadi putih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pria Paruhbaya pemimpin itu sekarang penuh kerutan dan tampak sangat tua. Serangan pedang Yugi yang tiba-tiba langsung membuat semua orang yang hadir tercengang. Zhou juga tidak percaya, keterampilan pedang macam apa yang kamu lakukan. Dia tahu betapa kuatnya pengawalnya. Mereka dilatih dengan cermat dan mengenakan baju besi khusus. Bisa dikatakan perlengkapan yang mereka kenakan tidak lebih buruk dari apa yang dikenakan pengawal Guanxuan. Tetapi, pada saat ini, pedang Yugi secara langsung menyebabkan ke-12 penjaga ini terlihat seperti ini. Gessie Ye juga sedikit kaget, dia menatap Yugi dengan heran. Wajah Yugi sedikit pucat saat ini. Dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan pedang waktu, dan itu sangat menguras tenaganya. Saat ini, dia sedikit menyesalinya. Saya menyesal tidak berlatih dengan baik. Bakat ilmu pedang dia sebenarnya sangat bagus, tapi dia lebih suka mempelajari berbagai ilmu pedang. Dalam hal kultivasi, dia selalu lebih santai. Kalau dia bisa menerobos, dia akan menerobos. Kalau dia tidak bisa, dia akan cuek. Baru sekarang dia menyadari bahwa lebih mudah berbicara dengan tinju kapan saja. Zhou tiba-tiba berkata dengan suara galak, keterampilan pedang ini memakan terlalu banyak tenaga. Dia berada di ujung tanduk sekarang. Bunuh dia. Lancang. Gessie Ye tiba-tiba menoleh untuk melihat Zhou, dan berkata dengan marah, dia adalah pemimpin sekte pedang negara Qi. Kamu berani membunuhnya. Apakah kamu tidak takut membawa bencana bagi klanmu kalau kamu bertindak seperti ini? Zhou berkata dengan marah,
kamu yang lancang, Gessie. Jangan tidak tahu dihargai orang. Kamu dipromosikan ke kabinet dalam hanya karena kamu cukup beruntung membantu dekan saat itu. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki kualifikasi untuk berbicara di depanku. Gessie melihat ke arah Zhou yang sudah agak gila dan menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah menerima perintah dari Zhou, kedua belas penjaga hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat ini, Yugi tiba-tiba mengambil langkah ke depan dengan pedang panjang di tangan dengan niat membunuh. Kalau aku menyerang dengan satu pedang lagi, umurmu akan habis sepenuhnya. Kedua belas penjaga itu tiba-tiba ragu-ragu. Gessie tiba-tiba berkata, kalian seharusnya tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Apakah kalian benar-benar akan mengikutinya dan mencari kematian? Pria paruh baya pemimpin melirik Zhou, tidak jauh dari sana, dan kemudian memandang Gessie, ini tugas, jadi apa salahnya mati? Setelah itu, mereka kembali bergegas menuju Yugi. Wajah Gessie menjadi gelap. Di kejauhan, ekspresi keganasan muncul di mata Yugi. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menebas ke depan dengan pedangnya. Begitu pedang itu dilepaskan, ruang dan waktu di depannya menjadi ilusi. Dan kecepatan kedua belas penjaga itu tiba-tiba melambat. Lambat laun, mereka langsung terpaku di sana, dan kemudian mulai menghilang sedikit demi sedikit. Mati di tempat. Melihat pemandangan ini, wajah Zhou tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tentu saja, dia semakin takut. Kekuatan skill pedang ini jauh melampaui ekspektasinya. Setelah Yugi mengayunkan pedangnya, tubuhnya lemas dan dia hampir terjatuh. Saat ini, wajahnya sepucat kertas dan dia sangat lemah. Dua pedang, ini adalah batasnya. Melihat adegan ini, Zhou menatap Yugi dan mencibir, "Ketua Yugi, apakah kamu masih bisa menggunakan pedang ketiga?" Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan di belakangnya, 4 pria kuat berbaju hitam keluar. Keempat pria kuat berbaju hitam semuanya memiliki aura yang sangat kuat. Melihat pemandangan ini, wajah Gessie tiba-tiba menjadi gelap tidak jauh dari situ. Zhou menatap Yugi, bunuh dia. Pada saat ini benar-benar masalah hidup dan mati, dan hanya perlu melakukan yang terbaik yang dia bisa. Setelah mendengar kata-kata Zhou, keempat lelaki kuat itu tidak ragu-ragu dan berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Yugi tidak jauh dari situ. Kilatan keganasan melintas di mata Yugi. Terlepas dari tubuhnya yang lemah, dia hendak mengayunkan pedang terakhir dengan seluruh kekuatannya, tapi pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berdiri di depannya. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan Yugi mati di sini. Dia melihat ke arah keempat pria kuat yang bergegas mendekat lalu menyipitkan mata, merentangkan telapak tangan, dan pedang tatanan muncul di tangannya. Pada saat ini, bayangan tiba-tiba muncul di depan Sander Ye. Target dari bayangan ini bukanlah Sander Ye, tapi keempat penjaga lapis baja hitam. Bang! Saat aura menakutkan meletus, keempat penjaga lapis baja hitam langsung terkejut dan mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang memandang Sander Ye, dan di sana berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah dan tampak agak kekar. Melihat pria paruh baya ini, Sander Ye tercengang dan tanpa sadar berkata, "Itu kamu." Setelah berbicara, dia segera berhenti berbicara. Pria paruh baya di depannya terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Sander Ye. Pria paruh baya di depannya tidak lain adalah Rian, pemimpin klan Botian. Sander Ye sangat terkejut. Dia tidak menyangka orang ini muncul di sini. Rian tersenyum bebas. Alasan kenapa dia mengungkapkan wujud aslinya di sini adalah untuk melihat reaksi orang di belakangnya.
Kalau tidak ada reaksi, dia akan pergi dengan tegas. Ada reaksi. Rian sangat senang. Dia tidak menyangka tebakannya benar. Siapa kamu? Saat ini, Zhou tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata. Rian melirik Zhou dan berkata sambil tersenyum, Rian. Zhou sedikit mengernyit, klan Botian. Dia secara alami tahu tentang ras ini. Ras ini sangat kuat saat itu. Rian di depannya bahkan pernah mengepung bos besar di belakang dekan. Rian tertawa terbahak-bahak, aku tidak pernah menyangka akan ada orang yang mengetahui tentang klan Botian, betapa jarangnya. Zhou menatap Rian, apa maksudmu? Rian tersenyum dan berkata, aku ingin membersihkan nama aku, oh tidak, aku ingin bertobat. Saat dia mengatakan itu, dia kembali menatap Sander Ye. Sander Ye. Zhou mengerutkan kening, bertobat. Apa-apaan ini? Rian menghela nafas dengan suara rendah, dulu, aku tidak punya pilihan. Sekarang, aku ingin menjadi orang baik. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Sander Ye lagi. Setiap orang. Wajah Zhou menjadi gelap. Rian, apakah ada yang salah dengan otakmu? Rian tersenyum dan berkata, berhentilah mengoceh seperti perempuan, ayo kita mulai. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Dengan pukulan ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba menyapu lapangan. Dalam sekejap, keempat penjaga yang kuat itu mundur. Langsung ditekan. Melihat pemandangan ini, wajah Zhou tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka orang seperti itu akan tiba-tiba muncul. Gessi Ye hanya melirik Rian, dia sedikit bingung, dia secara alami tahu tentang Rian, lagi pula, ketika dekan sedang menegakkan tatanan, dia memiliki konflik dengan klan Botian yang cukup besar. Dia tidak menyangka orang ini tiba-tiba muncul di sini dan membantunya. Ada yang salah. Karena dia tahu Rian tidak bisa melakukan ini tanpa alasan. Dia memandang Sander Ye di belakang Rian. Mungkinkah anak laki-laki ini ada hubungannya dengan dekan? Sander Ye sebenarnya sedikit terkejut saat ini, karena dia menemukan bahwa kekuatan orang ini sudah meningkat pesat dari sebelumnya. Tentu saja, yang membuatnya semakin bingung adalah orang ini tiba-tiba keluar untuk membantu. Zhou tiba-tiba tertawa. Semua orang di lapangan memandang Zhou dengan kebingungan di wajah mereka. Setelah Zhou tersenyum sejenak, dia menatap Sander Ye. Akhirnya aku paham kenapa kamu begitu percaya diri. Ternyata pendukung di belakangmu adalah Rian. Apa menurutmu klan Botian bisa mengancam kami? Konyol. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke Rian, lalu menatap Sander Ye, dan berkata, klan Botian rendahan. Aku masih mengatakan hal yang sama. Hari ini, bahkan kalau Raja Surga datang, dia juga tidak bisa melindungimu. Bang! Tiba-tiba, beberapa aura kuat muncul di sekeliling. Saat merasakan aura kuat itu, pupil Gessi Ye tidak jauh darinya tiba-tiba menyusut, karmu. Bersambung.